Oke kawan-kawan, hari ini kakak akan menjelaskan tentang hukum Newton tentang gerak ya. Di sini yang pertama kakak menjelaskan 3 hukum Newton yang perlu kalian ketahui yang nantinya banyak digunakan. Hukum 1 Newton ya ini. Hukum 1 Newton itu adalah sigma F sama dengan 0 atau gaya-gaya total yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 ini digunakan ketika benda diam atau ketika benda bergerak tapi kecepatannya itu konstan, jadi nggak ada percepatan. Nah, hukum 2 itu kalau seandainya benda bergerak dipercepat maka berlaku seperti ini. Jumlah gaya-gaya yang bekerja di situ adalah sebanding dengan massa dikali percepatannya gitu ya. Dan hukum terakhir adalah hukum 3 itu tentang aksi reaksi. Jadi semisal kita mendorong sebuah tembok gitu ya, tembok juga akan mendorong kamu dengan arah yang berlawanan gitu ya, dan gayanya itu sebanding. Ini negatif itu hanya menunjukkan arahnya itu berlawanan dengan arah aksinya gitu aja. Nah sekarang yang pertama tentang aplikasinya tentang hukum Newton ya, khususnya aplikasi pada hukum 1 Newton. Nah yang pertama yaitu untuk mencari gaya normal. Gaya normal itu apa sih? Gaya normal itu gaya yang selalu tegak lurus dengan lintasan benda gitu ya. Jadi kalau bendanya kamu letakin mendatar seperti ini, gaya normalnya pasti selalu ke atas gitu ya. Karena dia tegak lurus, harus tegak lurus dengan lintasannya gitu. Nah beda nanti di gaya berat ya. Kalau gaya berat selalu ke pusat bumi. Nah ini beberapa contoh kasus ya untuk mencari gaya normal. Nanti banyak kasus saya share semua di sini biar kalian paham mencari gaya normal, karena gaya normal itu penting. Oke ya, yang pertama kalau seandainya ada benda ditarik biasa seperti ini, gayanya itu di soal pasti nggak ada gitu ya. Jadi kita harus bisa menggambarkannya, gaya normal ke atas, W ke bawah. Nah, sigma FY sama dengan 0. Maksudnya dari sigma FY apa? Maksudnya gaya yang bekerja pada sumbu Y gitu ya. Sumbu Y itu kanan dan bawah gitu ya, sama dengan 0. Karena bendanya nggak bergerak ke atas bawah, tapi lebih ke arah kanan dan kiri, maka sigma F nya sama dengan 0. Berarti N nya ke atas, arahnya berlawanan, berarti N sama W nya tandanya beda. N min W sama dengan 0, maka N sama dengan W. Itu contoh yang pertama. Nah kalau seandainya tarikannya itu miring membentuk sudut seperti ini, maka F di sini dia sebenarnya punya proyeksi ke arah sumbu Y yang ke atas dan proyeksi ke sumbu X yang ke kanan gitu. Nah maka kalau menjauhi sudut, oke ini salah ya, ini menjauhi sudut itu apa? Sin ya, F sin theta. Kalau mendekati sudut F cos theta gitu. Nah seperti tadi, ini sebenarnya nggak, gambarnya itu nggak ada N sama W nya, cuma F miring kayak gini. Maka kita harus bisa menggambarkannya N sama W, F nya ke arah atas. Nah karena kita fokusnya mencari gaya normal, maka yang kita pakai adalah F yang ke arah sumbu Y, yaitu F sin theta. Nah seperti ini ya, sigma F sama dengan 0, N plus F sin theta min W sama dengan 0. Maka pindah ruas selain N, W min F sin theta. Nah beda lagi kalau seandainya nanti F nya misal ke sini ya, misal ke sini nih F nya gitu ya, sudutnya di sini gitu ya. Maka nanti F sin theta nya di bawah. Nah F sin theta nya di bawah, otomatis ini bukan lagi positif tapi negatif. Nanti di sebelah kanan kan jadi W plus F sin theta gitu aja ya. Nanti kamu harus tahu arahnya. Kalau arahnya sesuai N ya berarti positif kayak N gitu ya. Kalau arahnya sesuai W berarti negatif. Nah ini kalau seandainya contoh yang ketiga, misal ada dua benda ditumpuk gitu ya. Gaya normalnya antara benda yang misal ini benda 2, ini benda 1, pasti gaya normalnya berbeda ya. Gaya sentuhan dengan lantainya berbeda, karena ini berarti kan menahan dua beban ya. Ini benda lantai ini ya menahan beban, sementara yang di atasnya itu cuman dia menahan bebannya sendiri. Maka kita coba mencari gaya normal benda 1 di sini yang di atas. N1 min W1 sama dengan 0, maka N1 sama dengan W1 doang. Ini misal benda 1. Nah kalau yang benda di bawah itu sigma F sama dengan 0, N2 min W2 W1 gitu ya sama dengan 0, maka N2 sama dengan W2 plus W1. Beda ya gaya normalnya. Oke, ini gambar yang selanjutnya ya. Gambar selanjutnya mencari gaya normal. Kalau seandainya bendanya berada di bidang miring gitu ya, bidang miring seperti ini, maka cara menentukan gaya normalnya seperti ini. Gaya normal selalu tegak lurus dengan lintasannya. Karena lintasannya miring seperti ini, otomatis gaya normalnya juga miring biar tegak lurus gitu ya.
untuk W tapi beda ya. W yang sejatinya itu selalu ke pusat bumi, jadi lurus ke bawah. Nah, gimana kita harus mencari gaya normalnya? Maka W-nya kita belokkan aja ya. W ini bisa ke arah sumbu sini gitu ya. Ke arah sumbu sini. Ini pasti ya, yang ke arah sini kalau sudutnya di sini pasti di sini W sin theta. Yang ke bawah ke sini pasti W cos theta yang sesuai dengan gaya normal. Maka sigma FY-nya sama dengan 0. N min W cos theta sama dengan 0. Maka N-nya sebanding dengan W cos theta. Nah, kalau seandainya yang selanjutnya itu kayak semacam misal papan penghapus ya, penghapus papan tulis, kamu dorong dari bawah membentuk sudut ini, maka untuk mencari gaya normalnya kita butuh F yang ke arah sumbu sesuai N ya. Ini kenapa N-nya kayak gini? Karena harus tegak lurus dengan lintasannya, karena lintasannya vertikal gitu ya. Maka kita butuh F yang ke arah sumbu sini yang mendekati sudut, yaitu F cos theta yang arahnya ke dalam gitu ya, karena ini tonjokannya ke sini. Maka kalau seandainya kita proyeksikan ke sana maka ke sini ya. Maka sigma fx sama dengan 0, n min f cos theta sama dengan 0, maka gaya normalnya sama dengan f cos theta. Oke, aplikasi yang kedua yaitu gaya gesek ya. Jadi yang pertama tadi untuk mencari gaya normal, dan yang kedua tentang gaya gesek. Gaya gesek itu berlaku berarti kalau soalnya lintasannya tidak licin, intinya gitu. Nah, gaya gesek itu arahnya selalu melawan pergerakan utama. Misal kamu tarik bendanya ke kanan, otomatis gaya geseknya pasti ke kiri. Tapi kalau kamu dorong dari kanan terus ke kiri, maka gaya geseknya ke arah sana, ke kanan gitu. Nah, gaya gesek itu yang harus kamu ketahui di sini ada dua ya. Biasanya kalau di soal level-level UN itu gaya geseknya umum. Itu gaya gesek kinetis. Tapi kalau sekarang kamu harus tahu ada dua gaya gesek ya. Gaya gesek statis yang pertama. Fungsinya apa? Gaya gesek statis itu untuk menguji aja benda itu gerak atau tidak gitu ya. Nah, perbedaannya nanti di mana? Di mu-nya. Mu-nya kalau di soal itu ada dua biasanya, mu statis sama mu kinetis. Kalau gaya gesek statis berarti mu-nya pakai mu statis kali gaya normal. Gaya normalnya kamu dapat cari di cara yang sebelumnya yang sudah kakak share ya. Nah, ini ya. Jadi kalau gaya geseknya statisnya lebih besar daripada gaya dorongnya atau gaya tariknya, itu maka benda diam. Maka nggak ada percepatan di situ ya, percepatannya 0. Dan gaya gesek yang berlaku sebanding dengan gaya tarikan atau dorongannya. Nah, kalau gaya geseknya sebanding dengan F, benda juga masih diam, atau kata lainnya tepat bergerak, tepat akan gerak. Ini ada akannya, tepat akan gerak gitu ya. Nah, ini juga belum ada percepatan, mas. Makanya gaya geseknya juga sebanding dengan F. Nah, tapi kalau gaya geseknya itu statusnya lebih kecil daripada gaya dorongan atau tarikannya, maka benda dipastikan bergerak. Dan gaya gesek yang berlaku di sistem itu tidak lagi gaya dorongnya atau gaya tarikannya, tapi beralih dengan gaya gesek kinetis yang akan kakak terangin selanjutnya. Oke, gaya gesek yang kedua saya terangin gaya gesek kinetik ya. Ini berlaku ketika bendanya sudah dipastikan bergerak gitu ya. Ataupun kalau seandainya di soal nggak ada mu s atau mu k gitu ya, jadi di situ yang berlaku gaya gesek kinetis. Tapi kalau di soal diketahui mu s mu k, maka kamu harus uji dulu benda itu gerak atau tidak lewat gaya gesek statis gitu ya. Nah, gaya gesek kinetis itu rumusnya berarti mu-nya pakai mu k gitu ya. Mu kinetis kali gaya normal. Gaya normalnya kamu cari gitu ya. Nah, misal contoh soal nih, ada benda diletakkan seperti ini, lantainya kasar, didorong dengan gaya 20 Newton. Mu-nya 0,1. Ditanyakan percepatannya berapa? Oke, kita harus tahu dulu gaya gesek kinetisnya berapa. Ya udah, mu k kali gaya normal. Karena berhubung bendanya seperti ini, maka gaya normalnya sebanding dengan gaya beratnya. Gaya beratnya berarti massa kali gravitasi 100 ya. Berarti mu-nya 0,1 kali 100, ketemulah gaya geseknya 10 Newton. Maka kalau kita mau mencari percepatan kan arahnya di sumbu X ya. Sigma Fx sama dengan M kali A. F-nya ke sana positif. F pasti positif ya, gaya gesek pasti negatif karena dia lebih ke arah perlambatan gitu ya. Jadi menghambat. Berarti F min F gesek kinetis sama dengan M kali A. Maka F-nya 20 gitu ya. F geseknya 10 sama dengan 10 kali A. Maka percepatannya ketemulah 1 meter per sekon kuadrat. Oke, aplikasi yang ketiga tentang katrol ya. Katrol, ini sering keluar juga tentang katrol. Nah, ini beberapa yang kakak temukan di beberapa soal. Nanti kalau ada yang lebih dari gambar ini, nanti kita coba aja lewat langsung soal ya.
Ini kalau yang sering keluar ini katrol ada dua katrol, bukan dua katrol, satu katrol cuman dibebani dua benda. Cara mencari percepatannya simple, yang berat dikurangi yang ringan. Kalau saya di sini misalkan M1-nya lebih berat, maka W1 dikurangi W2 dibagi massa total keduanya gitu. Nah, untuk mencari tegangan tali bisa pakai sistem yang kanan dan sistem yang kiri. Yang jelas T-nya sebenarnya sama ketemunya. Saya jelasin yang pakai sistem yang sini aja ya. W1 min T sama M1 kali A. Kenapa W1 min T? Karena W1-nya yang sesuai arah T-nya ke atas, maka W1 min T. Kalau kamu pakai sistem yang kiri berarti T min W2 pakainya M2 kali A. Nah, ini langsung dari sistem yang kanan ya. W1 min T sama dengan M1 kali A, maka T sama dengan W1 min M1 kali A. Percepatannya dari mana? Dari yang atas. Nah, gambar yang kedua, kalau seandainya satunya diletakin di sini, yang satunya digantung. Kalau seandainya keadaannya licin, maka berat yang digantung, ini untuk mencari percepatannya ya, berat yang digantung dibagi dengan massa kedua benda, itu percepatannya. Tapi kalau keadaannya kasar, maka di sini ada F gesek ya. Pasti untuk mencari F geseknya tinggal mu kali massa ini, massa 1 kali gravitasi. Nah, untuk mencari percepatannya tinggal dikurangin ya, W2 min F gesek ini ya. W2 min F gesek dibagi massa kedua benda. Untuk mencari tegangan talinya, kakak pilih yang sebelah sini aja biar serempak ya. Mau kamu pakai ini, mau pakai ini sama aja gitu ya. Untuk mencari tegangan talinya, nanti kan A-nya pasti beda ya. Kalau licin, A-nya pasti lebih cepat. Kalau kasar biasanya A-nya lebih lambat. Maka T sama dengan W2 yang digantung dikurangi M2 dikali dengan A. Oke, untuk gambar selanjutnya itu gambar katrol yang bentuknya seperti ini dan ini ya. Seandainya yang satunya miring, yang satunya lurus. Nah, perlu diketahui untuk mencari percepatannya kita harus tahu dulu, menguji dulu mana yang lebih berat ya, apa W1 ataukah W2 sin theta. Ingat ya, kalau ini membentuk sudut berarti sin thetanya ikut untuk mengujinya. Nah, ternyata kalau misalkan aja ininya lebih besar ya, setelah diuji maka ya udah masukin aja ke rumus A, yang berat dikurangi yang ringan dibagi massa kedua benda yaitu W1 min W2 sin theta gitu ya. Kalau seandainya W2 sin thetanya lebih berat, ya udah W2 sin theta min W1. Kalaupun kamu terbalik nanti paling percepatannya negatif, kamu ambil angkanya aja gitu ya. Cuman arahnya kamu harus tahu nih gitu ya. Ini kalau seandainya W1 ini lebih berat kan otomatis arah putarannya ke sini ya. Ini ke bawah nih ke atas. Maka sigma Fy sama dengan M1 kali A. Misal saya tinjaunya yang sebelah sini berarti W1 min T gitu ya. W1 min T sama dengan M1 kali A, maka T sama dengan ini pindah sana, ini pindah sini, W1 min M1 kali A. Nah, sekarang yang seandainya digantungnya seperti ini semua nih gitu ya. Yaudah kita ujinya satu-satu ya. W1 sin theta sama W2 sin alpha itu besar mana? Kalau misalnya W1 sin theta-nya lebih besar, otomatis kamu masukin persamaan percepatannya seperti ini ya. W1 sin theta min W2 sin alpha dibagi massa kedua benda. Untuk mencari percepatannya, misal kamu tinjaunya yang sebelah sini nih gitu ya. Yang sebelah sini, yang sebelah kanan ya, M1 yang arahnya dia perputarannya kan ke sini ya, searah jarum jam. Maka sigma Fx sama dengan M1 kali A W1 sin theta min T sama dengan M1 kali A, maka T sama dengan W1 sin theta min M1 kali A. Percepatannya dari mana? Dari sini gitu. Oke, ini aplikasi yang terakhir yang kakak coba berikan, nanti selebihnya di soal saja ya, tentang lift ya. Oke, lift biasanya di soal lift itu biasanya dicari tegangan tali, kalau enggak ya berat ya, berat kamu ketika naik lift gitu ya, atau N di sini ya. Nah, sama aja untuk mencari tegangan tali ataupun berat kamu di dalam lift ya. Kalau seandainya diam, itu beratnya enggak berubah. Misal kamu beratnya pas di bawah 100 Newton, ya udah kayak pas di lift ditimbang juga 100 Newton. Tegangan talinya juga sama. Nah, tapi berbeda ketika kondisinya lift dipercepat ya. Nah, yang tadi itu kalau diam atau gerakannya konstan, jadi nggak dipercepat, jadi gerakannya gerak tapi nggak dipercepat. Nah, kalau dipercepat, ini misal ke bawah ya, yang ini dulu dipercepat ke bawah, maka tegangan talinya itu lebih ringan ya. Dimana ini rumusnya W1 min M1 kali A, ataupun berat badan kamu lebih ringan dari normalnya gitu ya. Jadi W1 min M1 dikali A.
Tapi berbeda ketika liftnya bergerak dipercepat ke atas gitu ya. Tegangan talinya jauh lebih besar daripada ketika diam gitu ya. Atau karena W1-nya ditambah M1 kali A. Kalau beratnya juga sama, lebih berat ketika liftnya diam. Jadi ini dipercepat ke atas, berat badan kamu lebih berat daripada ketika diam. Karena W1 ditambah M1 kali A. Percepatannya dari mana kak? Nanti di soal biasanya diketahui dipercepat ke atas berapa.